Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan saya Madi Frans Tambar di dalam Logika Alkitab. Beberapa hari yang lalu kita tahu sendiri bahwa ada statement dari Pak Ahok dengan Andi F. Noya di dalam acara Kick Andy melalui Instagram ya. Di situ Pak Ahok berkata dalam videonya bahwa ada aturan dari Yahudi mewajibkan pria Yahudi harus menikah sebelum usia 40 tahun. Bahkan statementnya Pak Ahok berkata, Rasul Paulus pernah menikah sebelum dia mengikuti Kristus, dan setelah dia mengikut Kristus, dia bercerai dengan istrinya. Yang kedua, kemungkinan ada dugaan bahwa Yesus harus meninggal di usia 33,5 tahun, dikarenakan kalau Yesus tidak meninggal di usia seperti itu, Yesus akan menikah. Bagaimana videonya? Saya akan tampilkan berikut ini. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan Kristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu berpertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah-olah sendiri tidak ada istri ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya tetap tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun? Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus kita 1 Korintus 7 ayat 15 bilang begini. Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Oke teman-teman, saya hari ini ingin membahas ada dua hal bahwa tentang Rasul Paulus menikah dan bercerai, dan apakah mungkin walaupun Yesus tidak mati di usia 33,5 tahun, apakah mungkin Yesus punya keinginan untuk menikah ya, meskipun ada aturan seperti itu di dalam Yahudi. Yang pertama, kita harus tahu sendiri teman-teman, apa yang menjadi perkataan Pak Ahok, apa yang menjadi statementnya Pak Ahok, itu bukan statement yang baru. Karena di dalam dunia kekristenan, tentang pemahaman Rasul Paulus menikah atau tidak, itu sudah lama orang-orang teolog yang berdebat tentang itu semua ya. Ada yang berkata bahwa Rasul Paulus menikah, ada yang berkata Rasul Paulus tidak menikah, dan bukti-buktinya semuanya kuat, semuanya ada di dalam Alkitab. Dan pada hari ini saya lebih kepada menerangkan bagaimana statement yang Pak Ahok itu lahir dari mulutnya. Karena apa yang menjadi statementnya Pak Ahok itu sudah menjadi ungkapan-ungkapan para teolog di masa lampau. Kita tahu sendiri bahwa ada teolog terkenal di masa lampau yang bernama Dr. William Barclay. Teolog ini berkata di dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari bahwa sebagai rabi Yahudi, Paulus tentu telah memenuhi kualifikasi yang dituntut darinya. Barclay bahkan menyinggung soal keyakinan Yahudi Ortodok yang menetapkan kewajiban mengenai perkawinan. Mereka percaya bahwa seorang laki-laki yang tidak menikah atau kawin adalah seorang yang membunuh keturunannya dan yang menyoreng gambar dan rupanya Allah. Ini menurut Barclay teman-teman. Jadi
apa yang lahir dari statementnya Pak Ahok itu sudah disinggung oleh teolog yang bernama Dr. William Barclay, ya. Teman-teman setuju atau tidaknya kembali ke teman-teman sendiri. Karena Barclay sendiri juga meyakini bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang menikah, ya. Tapi pada hari ini kita harus tahu kenapa Rasul Paulus dikatakan menikah, ya. Yang pertama itu karena Rasul Paulus sebelum mengenal Yesus, sebelum mengikut Kristus, dia adalah rabi Yahudi. Dia adalah guru Yahudi. Walaupun dia punya guru yang bernama Gamaliel, tetapi dia sendiri juga adalah guru yang disegani di masa hidupnya ketika dia belum mengenal Kristus. Sebagai seorang rabi Yahudi, menurut Barclay, Rasul Paulus harus menikah. Tapi kita tahu sendiri bahwa di dalam Alkitab tidak ada satupun yang menyebutkan nama istrinya Rasul Paulus. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan nama istrinya Rasul Paulus, bahkan nama keturunan-keturunannya Rasul Paulus, ya. Tetapi menurut Barclay ini, seorang laki-laki yang menikah tetapi tidak memiliki keturunan adalah hal yang sangat memalukan bagi pria-pria di Yahudi. Ya. Ataukah Rasul Paulus tidak memiliki keturunan? Kita tidak tahu, teman-teman. Karena Alkitab tidak berkata seperti itu. Ya. Ini baru dugaan. Kalau dugaan bisa iya, bisa tidak. Kembali ke kita. Apakah kita mau meyakini atau tidak? Karena pada dasarnya usia yang dianggap untuk dapat menikah di dalam Yahudi itu usia 18 tahun. Ya. Tentu Rasul Paulus ketika bertemu Yesus lebih di atas dari 18 tahun. Dari sinilah Barclay berkesimpulan, sangat tidak mungkin orang yang sangat ortodoks seperti Rasul Paulus tidak menikah. Ya. Apakah teman-teman setuju dengan statement dari Dr. William Barclay? Silahkan komen di bawah, ya. Ada juga statement yang kedua dari Barclay ini, bahwa Barclay yakin sebelum Paulus menjadi pengikut Kristus, dia adalah seorang Sanhedrin. Ya. Sanhedrin itu merupakan anggota keagamaan yang ada di Yahudi, teman-teman. Dan untuk menjadi seorang Sanhedrin, hal pertama yang harus dilakukan oleh anggota tersebut adalah dia harus menikah. Ya. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 10 dikatakan bahwa Rasul Paulus, ya, memberikan suara untuk menentang orang-orang Kristen. Berarti ketika Rasul Paulus memberikan suara untuk menentang orang-orang Kristen di dalam keagamaan, tokoh keagamaan, lembaga keagamaan, berarti dia dipercaya dia adalah anggota Sanhedrin, teman-teman. Karena bagi seorang yang menjadi anggota Sanhedrin adalah peraturan yang paling penting, dia wajib menikah. Dua alasan itulah yang meyakini Dr. Barclay, ya, berkata bahwa Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus, dia sudah menikah. Tetapi apa yang menjadi statementnya Pak Ahok? Rasul Paulus menikah dan bercerai. Pertanyaannya, kalau emang Rasul Paulus menikah, ini kan baru kalau emang, karena saya akan jabarkan tentang pemahaman-pemahaman Rasul Paulus yang menikah, yang tidak menikah. Tetapi pada hari ini, kalau emang Rasul Paulus menikah, apakah dia bercerai? Ya. Kalau dia bercerai, berarti Rasul Paulus setuju dong dengan perceraian. Dia tidak seperti Yesus dong. Dia tidak mengikuti seperti Yesus yang membenci perceraian. Karena itu pada hari ini kita harus bijak memahami sebuah pola hidup atau histori hidup dari seseorang. Jika memang Rasul Paulus pernah menikah dan bercerai dengan istrinya, berarti ini sangat bertentangan dengan tulisan dia di dalam 1 Korintus 7 ayat 8-12. Teman-teman bisa baca sendiri bahwa di situ dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 8-12 bahwa orang tidak boleh menceraikan pasangannya. Orang tidak boleh menceraikan pasangannya. Kalau dia sudah memilih pasangannya itu untuk hidup bersama dia atau menikah, dia tidak boleh menceraikannya dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Saya akan bacakan seperti ini, teman-teman. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku.
Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya, dikatakan di sini teman-teman bahwa di dalam ayat 8, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin. Ingat, ada kata orang-orang yang tidak kawin. Dikatakan di dalam 1 Korintus 7 ayat 8, baiklah ia seperti aku. Berarti Rasul Paulus kawin atau tidak? Tapi coba teman-teman bisa renungkan sendiri. Ya. Karena pada dasarnya, kalau emang dia menikah dan bercerai, berarti dia tidak setuju dengan perkataannya Yesus bahwa Allah membenci perceraian. Tentu pada dasarnya, ya teman-teman, kita nggak tahu apakah Rasul Paulus sudah menikah atau belum. Tapi saya mau ungkapkan bagaimana tulisan-tulisan Rasul Paulus yang menentang perceraian. Di ayat 11 dikatakan gini, ya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Bayangin, seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Berarti kalau Rasul Paulus bercerai, ini bertentangan apa yang dia tulis dong. Jadi pada hari ini, masalah Rasul Paulus nikah atau tidak menikah, kita masih bertanya besar, teman-teman. Emang banyak dugaan-dugaan yang lahir yang mendukung statement Rasul Paulus menikah. Ada juga teolog-teolog yang mendukung Rasul Paulus tidak menikah. Tapi pada hari ini saya mau katakan, bagaimanapun hidupnya Rasul Paulus, yang saya percaya di dalam pikirannya Paulus adalah hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena Rasul Paulus hidupnya hanya untuk Kristus saja. Tidak ada lagi mungkin di dalam pikiran untuk menikah, untuk kawin, ya. Karena bagi dia hidup bagi dia adalah Kristus, ya. Walaupun sebelum dia mengenal Yesus, saya percaya hidup dia juga bagi agamanya. Buktinya dia sangat frontal dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia sangat antusias membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena Rasul Paulus pada saat itu hidup bagi agamanya, bagi peraturan agamanya. Ketika dia mengenal Kristus, dia hidup bagi Kristus. Haleluya. Yang kedua, dari statementnya Pak Ahok bahwa ada kemungkinan kalau misalkan Yesus tidak meninggal di usia 33,5 tahun, Yesus akan menikah. Apakah mungkin Yesus punya keinginan menikah seandainya Yesus disalibnya usia 50 gitu, usia 45, ya kan, melewati 40 tahun. Apakah mungkin Yesus punya keinginan untuk menikah? Untuk hal ini tentu pada dasarnya saya sangat tegas berkata, Yesus tidak memiliki keinginan menikah. Karena di dalam Matius 19 ayat 12 berkata seperti ini, ya teman-teman. Matius 19 ayat 12 dikatakan bahwa ada 3 tipe orang-orang yang tidak menikah, ya. Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, ya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Teman-teman harus tahu bahwa di dalam Matius 19 ayat 12 ini adalah perkataan Yesus. Ada 3 tipe orang yang tidak dapat kawin, ya, yaitu orang yang lahir dari rahim ibunya, dalam tanda kutip, yang memiliki penyakit, teman-teman, ya. Yang kedua, orang yang mungkin lahir dari ibunya sehat, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia kena penyakit juga sehingga dia tidak bisa kawin. Yang ketiga adalah orang yang punya keinginan dari dirinya sendiri untuk hidup bagi kerajaan surga. Inilah yang membuat saya yakin hidupnya Yesus hanya untuk kerajaan Allah, hanya untuk melaksanakan perintahnya Bapa yang di surga. Mana mungkin di dalam pikirannya Yesus ada berpikir untuk menikah. Saya percaya Yesus tidak ada keinginan untuk menikah. Meskipun dia harus disalib usia 50 tahun pun, dia tidak ada keinginan untuk menikah. Karena pada dasarnya hidupnya dia hanya untuk kerajaan sorga. Yesus sendiri yang memilih untuk hidup bagi kerajaan sorga. Yesus bukan hidup bagi peraturan-peraturan agama Yahudi, tetapi Yesus hidup bagi kerajaan-kerajaan sorga.
Karena itu alasan pertama dari saya, teman-teman. Alasan kedua, saya yakin Yesus tidak kawin meskipun dia harus melewati usia 40 tahun. Alasan kedua adalah, kita lihat di sini teman-teman, di dalam Yohanes 18 ayat 36 ya. Yohanes 18 ayat 36. Di mana dikatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Teman-teman, dikatakan di dalam Yohanes 18 ayat 36 bahwa Yesus tidak tertarik membangun kerajaan di dalam dunia. Kerajaan itu bisa membangun keluarga, membangun bisnis, membangun pola hidup ya. Karena itu pada hari ini itu bukan tujuannya Yesus untuk membangun hidup di dalam dunia. Karena dia bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari sorga. Karena itu Yesus tidak tertarik untuk menikah, bahkan kawin pun tidak ya. Meskipun ada para teolog yang jahat yang berkata Yesus menikah dengan Maria dan Yesus punya anak dan sebagainya, saya mau katakan pada hari ini, saya yakin nih 100% di dalam Alkitab bahwa Yesus datang ke dunia bukan membangun kerajaan di dunia, tapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya, untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu pada hari ini saya kagum dengan Pak Ahok. Saya kagum dengan karakternya Pak Ahok. Di dalam pemerintahan saya kagum dengan integritasnya. Tapi untuk pemahaman teologi, untuk pemahaman Alkitab, jangan cepat-cepat memutuskan statement-statement dengan tanpa harus dipikir dulu. Karena itu pada hari ini, marilah kita belajar Alkitab sama-sama. Kita yakinin bahwa Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang gampang dipikirkan oleh manusia. Dia masih misteri, pribadinya masih banyak yang bisa kita pelajari dan kita gali dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Karena itu pada hari ini, pakailah logika dan iman kita untuk mengerti logika yang ada di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.